mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Nini, sebaiknya kau pergi beristirahat. Kau perlu memulihkan tenaga untuk besok mengadakan penyerbuan. Kita harus memiliki tenaga penuh. Aku juga mau mengasuh. Loh, mengasuh kok tertawa? Maksudku, kita istirahat sama-sama. Lihatlah orang Hindia itu, kelihatannya juga sudah mendengkur di dalam tendanya. Istirahat sama-sama bagaimana? Masakan sama-sama saja tidak tahu. Beristirahat di dalam tenda paling cocok apabila kita bersama-sama. Aku pemimpin rombongan ini, Caniwat. Jangan kurang ajar kalau tidak mau jadikan sasaran bedil. Sekali aku perintah tembak, badanmu akan jadi keping-kepingan. Kenapa kau bicara begitu, Dini? Ayolah, kesempatan lain belum tentu ada sebaik ini. Cukup! Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-13 dengan judul Badai Melanda Gunung Putri. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Ihne Elfriede, musik oleh Frans Harius dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-22 ini menampilkan Ana Sambayon sebagai Nini Susur, Novi Mandaki sebagai Nini Eka, Ai sebagai Nini Tri, Heri Stiono sebagai Ki Gajah Kilang, Beni sebagai Surak Caniwat, Herman sebagai Sang Kertilap, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, peristiwa tewasnya dua iblis Nusa Kambangan dan terluka parahnya Ki Gajah Kilang, pucuk pimpinan rombongan penyerbu itu, kini berada di tangan Nini Susur. Apakah yang akan dilakukan oleh guru penggading itu? Kau sungguh perempuan hina, Dina. Susur, hari ini kau telah mengkhianati aku. Suatu hari kau akan merasakan pembalasan. Gajah Kilang, jangan mimpi kau akan dapat membalas dendam. Hari ini pimpinan rombongan penyerbu ada di tanganku. Jika aku ingin membunuhmu, maka kau tak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi tidak. Aku ingin kau menyaksikan Pringgading berjaya di atas seluruh rimba persilatan yang lain. Kau perempuan jahat. Hei, orang tua bangsat, terima ini. Tri, jangan. Terlalu enak dia mati dengan cara begitu. Nah, saudara Sang Kertilap, Surak Caniwat, dan segenap saudara rimba persilatan maupun para marsose, mari kita menyusun kekuatan kembali untuk segera mengadakan serangan. Apa rencanamu, Nini? Bagaimana dengan Gajah Kilang? Kita tidak mungkin mengurusi orang yang sudah rongsokan ini. Kita mau berperang, membutuhkan tenaga orang-orang yang gagah perkasa, bukan orang yang sudah jadi beban bagi orang lain. Nah, untuk sementara Gajah Kilang akan kita biarkan hidup. Tetapi kita tak bisa membawanya ke Gunung Putri. Dia kita tinggalkan di sini. Parat wanita busuk. Sobat Saka, Sobat Surak Caniwat,
Apakah kalian akan meninggalkan aku di sini sendirian? Sekarang pemimpin kita adalah Nini Susut. Ya, terpaksa kau harus menurut perintahnya. Dengan mengingat akan persahabatan kita. Sudah. Tak perlu mendengarkan rintihan orang yang hampir masuk ke yang kubur. Saudara para Marsose, penyerbuan kali ini adalah penyerbuan yang aku pimpin. Kita daki Gunung Putri dan kita tembaki perguruan itu tanpa harus banyak ngomong dulu. Nini, sebenarnya tenaga guru Gunung Tambur itu masih bisa kita gunakan. Mengapa kau sengaja membuatnya terluka hebat? Sobat, apakah lupa? Dalam penyerbuan belum lama ini, murid-murid Gunung Tambur tak diperintahkannya untuk menyerbu. Mereka hanya menonton. Rencana busuk apa yang sedang dilakukannya? Sebelum dia mencapai maksud jahatnya, lebih baik kita buat tak berguna saja. Lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Legakan hatimu. Kalian dari pasar tanah kita, orang-orang kelakauan. Mati habis murid-murid pengecut itu. Maju! Hentikan! Kalian benar. Ajar habis. Kita sampai mereka semua. Kecuali kalah dalam hal jumlah, para murid Gunung Tambur itu sendiri memiliki kepandaian di bawah kepandaian para murid Pringgading, sehingga dalam pertarungan yang belum lama itu, sebagian besar dari mereka telah terluka. Terdengar senjata-senjata yang berbentrokan, disusul teriakan-teriakan para murid Gunung Tambur. Murid-murid Pringgading membentak-bentak. Satu dua murid Gunung Tambur menjerit dan terjatuh. Sebagian lain melarikan diri. Ketika beberapa orang lagi menjerit menyayat, maka tinggal beberapa orang melarikan diri. Cukup! Mereka tidak usah dikejar. Membuang-buang tenaga saja. Bagaimana kita sekarang ini? Apakah teman-teman sudah boleh berangkat? Malam ini kita berkemas-kemas dan istirahat. Besok sebelum fajar kita sudah bersama-sama mendaki gunung. Sekarang, kau, Tri dan Catur, kalian yang telah paham seluk-beluk perguruan itu, pergilah mengadakan penyelidikan. Baik, Guru. Nini, sebaiknya kau pergi beristirahat. Kau perlu memulihkan tenaga untuk besok mengadakan penyerbuan. Kita harus memiliki tenaga penuh. Aku juga mau mengasuh. Loh, mengasuh kok tertawa? Maksudku, kita istirahat sama-sama. Lihatlah orang Hindia itu, kelihatannya juga sudah mendengkur di dalam tendanya. Istirahat sama-sama bagaimana? Masakan sama-sama saja tidak tahu. Beristirahat di dalam tenda paling cocok apabila kita bersama-sama. Aku pemimpin rombongan ini, Caniwat. Jangan kurang ajar kalau tidak mau dijadikan sasaran bedil. Sekali aku perintah tembak, badanmu akan jadi keping-kepingan. Kenapa kau bicara begitu, Dini? Ayolah, kesempatan lain belum tentu ada sebaik ini. Cukup! Jangan mimpi, Surak Caniwat. Aku tak tahu mengapa isi kepalamu melahirkan gagasan gila seperti itu. Gagasan gila? Sekarang kau berkata begitu? Tutup mulutmu, atau aku akan panggil orang-orang untuk menangkapmu. Caniwat, silakan keluar tenda. Baiklah. Aku artikan ancamanmu itu sebagai penundaan waktu. Ya, kesempatan lain masih ada. Hei,
Harus lihat gelagat, kawan. Hidung petek. Ngomong apa kau? Hai, kenapa kau jadi uring-uringan begitu, sobat? Bagaimana lukamu, Eka? Sudah tidak berbahaya lagi, Guru. Sedikit terserempet peluru dan sudah dibersihkan dan diobati. Bagus. Besok kau harus bisa mendampingi adik-adikmu mengadakan penyerangan besar-besaran. Kita harus mencurahkan seluruh tenaga. Kita harus memenangkan pertempuran nanti. Aku tidak mau gagal lagi. Tetapi Guru, di sana ada Putri Cadar Biru, Ki Gede Imam Hadi, maupun Tetua Ageng Braja dan istrinya. Bahkan buntung kanan dan buntung kiri juga berseliweran di sekitar gunung. Oh ya Guru, kemana Adik Tri dan Catur? Mereka aku tugaskan menyelidiki keadaan sekitar Gunung Putri. Celaka. Celaka kenapa, Dik? Mohon ampun, Guru. Aku lupa melapor bahwa buntung kanan dan buntung kiri berjaga-jaga di bawah gunung. Dan jangan-jangan, kenapa kau tidak bicara sejak tadi? Aku tidak melihat kalau kedua adik itu mendapat tugas dari Guru. Tadi aku sedang merawat luka. Siapa yang datang? Lihatlah. Baik, Guru. Guru, ada apa? Ke barat. Sungguh ke barat. Putri Cadar Biru. Tunggu kedatanganku. Bagusnya Putri Cadar Biru tidak berniat jahat. Bagus apa? Siluman bule itu harus menerima akibat kesombongannya. Berangkat! Kita sekarang berangkat! Ayo berangkat! Mengapa kita tak jadi istirahat, Nini? Apakah kau ingin barisan ini keletihan karena kurang tidur? Yang takut boleh tinggal di sini. Kenapa kau berkata begitu, Nini? Aku bermaksud baik. Bermaksud baik? Kemari kau. Ada apa, Nini? Ratu Iblis itu memang sengaja membuatmu marah agar terpancing pada tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri. Bagus, kali ini kau berkata sungguh-sungguh. Ya, entahlah. Kedua muridku mampu merahasiakan rencana kita ini atau tidak. Aku sudah mengatakan bahwa fajar menyingsing kita akan sampai di tengah gunung. Untuk berjaga-jaga, khawatir kedua muridku itu membocorkan rahasia, kita dahului saja mereka. Putri Cadar Biru akan kecileh dan dia harus menerima pembalasan. Cerdik juga kau, Nini. Kalau begitu, aku setuju. Kawan-kawan, ayo kita berangkat. Kita tidak akan membuang-buang waktu. Begitu tiba di tengah gunung, kita hancurkan saja perguruan Gunung Putri. Arsose, begitu kalian melihat markas perguruan itu, segera kau berondong tempat itu. Tak perlu menunggu perintah. Nenek, apakah ada di antara musuh yang harus diampuni? Ya, betul. Tidak ada. Terutama begitu melihat si Ratu Iblis Putri Cadar Biru itu. Mustahil dia akan bisa menghindari dari peluru. Percepat jalan! Semakin dekat ke kaki Gunung Putri, suasana iring-iringan para penyerbu itu semakin dicekam ketegangan. Mereka berjalan tanpa suara. Malam gelap pekat. Putri Cadar Biru yang saat itu terbaring di cabang pohon, seketika pendengarannya yang sangat tajam telah dapat menangkap kedatangan musuh. Putri, mereka telah datang. Kiri, kanan. Apakah kalian berjaga di bawah gunung? Betul, Putri. Putri, kenapa? Putri, tampaknya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Ada kesulitan apa? Apakah boleh kami mengetahui? Mungkinkah Putri gentar mendengar suara kedatangan para penyerbu itu? Tidak mungkin. Putri adalah orang yang tidak takut kepada bumi dan langit. Aku tahu benar akan sifatnya yang teguh pendirian. Tetapi kenapa dia tampak begitu murung dan kuyuh, seperti bunga yang sedang layu? Apakah kalian belum melihat kedatangan si Raja Pengemis? Belum, Putri. Mungkinkah si Raja Pengemis itu mendapatkan halangan? Menurut hematku, dia adalah seorang gagah yang sangat berpengalaman. Banyak akalnya. Aku yakin dia pasti bisa menghindari hambatan seperti apapun. Tapi sampai dengan hari ini, sudah 5 pekan Ki Gede Imam Hadi meninggalkan Gunung Putri. Benar, Putri. 5 pekan lebih 1 hari. Atau barangkali
Pendekar Gelang 7 tidak berada di tempat. Pulau Ular merupakan sebuah tempat yang memiliki pemandangan indah. Barangkali sambil menunggu kembalinya Pendekar Gelang 7, dia melihat-lihat pemandangan, Putri. Kakang Gede Imamadi bukan macamnya orang yang demikian. Lagi pula, kalau tidak karena urusan penting atau untuk memenuhi panggilan Tetua Ageng Rimba Persilatan, barulah majikan Pulau Ular itu meninggalkan rumahnya. Aku justru khawatir. Jangan-jangan luka Kakang Anusa sukar disembuhkan. Tapi Putri, Tapi kenapa Kanan? kau saja Kiri yang cerita. Maksud Kakang Bok Kanan, barangkali karena di Pulau Ular ada Pendekar Gelang 7 dan Ki Duta Lawang. Apakah tenaga dua tokoh itu tidak mampu mengusir racun atau menyembuhkan luka dalam? Tentu saja bisa. Nah, hal itulah sesungguhnya yang membuatku semakin was-was. Kedengarannya musuh telah tiba di kaki gunung. Bagaimana petunjukmu, Putri? Biarkan mereka mendaki gunung dulu. Putri, apakah Denmas Pendekar Grojogan Sewu bersikap kasar terhadapmu? Tidak. Memangnya kenapa? Tampaknya ketenanganmu sangat terganggu. Kau tidak pernah bersikap begitu murung seperti saat ini. Ataukah barangkali kalau aku boleh tahu, apakah sikap Tetua Ageng Braja dan istrinya tidak menyenangkanmu? Tidak juga, Kiri. Sebagai orang yang paling terkemuka di zaman ini, sikap kedua suami istri Tetua Ageng itu bagiku tidak mengecewakan. Tetapi entahlah, ingatanku selalu terpaut kepada Kakang Anusa. Ya, sejak kematian istrinya dan anaknya, anak Seta jadi piatu, tampak Kakang Anusa sangat menderita. Peristiwa-peristiwa, ketegangan-ketegangan, pertarungan-pertarungan yang terjadi di kalangan rimba persilatan menuntut tanggung jawabnya. Sementara hati sendiri dalam kegundahan yang amat berat. Entahlah. Kiri, apakah sikapku ini cengeng? Tidak, Putri. Itu sikap yang timbul dari perasaan yang wajar sebagai seorang kekasih. Betulkah aku kekasih Kakang Anusa? Mengapa tidak, Putri? Yang paling tepat menjawabnya adalah hatimu sendiri, Putri. Bagaimana menurut pendapatmu? Orang bahkan melihat Putri dan Denmas Pendekar Grojogan Sewu bukan saja sangat serasi sebagai sepasang kekasih, tetapi bahkan lebih tepat kalau Putri dan dia itu sudah jadi suami istri. Putri? Tampaknya mereka sudah mendaki gunung. Apa yang harus kulakukan, Putri? Orang-orang itu memang sudah pada bosan hidup. Jumlah mereka yang terbinasa karena terjangan dua iblis Nusa Kambangan cukup banyak. Tapi mereka masih juga bernafsu untuk menghancurkan Gunung Putri. Rupanya Nini Susur yang jadi pemimpinnya. Dan mereka semua telah ketularan nafsu haus darahnya. Kanan, kiri, kalian berpencar. Terjang kawanan penyerbu itu dari kanan dan kiri. Aku akan menghadapinya dari depan. Baik, Putri. Baik, Putri. Tunggu dulu. Sebaiknya kalian menghindari pertarungan dengan orang asing dari tanah Hindia itu. Ilmu tongkatnya sangat tangguh. Dan dia memiliki semacam ilmu hitam yang disebut sebagai sihir. Dia yang telah membunuh adik Kantil Biru, Putri. Kalau diizinkan, aku akan membinasakannya. Guna membalaskan sakit hati bidadari Pacu Teluh. Tidak, Kiri. Jangan. Kecuali ilmu kepandaian yang sedikit berada di atasmu. Sebaiknya jangan kau bertarung karena dendam. Dendam membuat orang kurang waspada. Tapi Putri... Aku mengerti perasaanmu Kanan, tetapi kita sedang menghadapi urusan yang besar. Jangan karena hal-hal yang tidak perlu kita jadi memperoleh kegagalan. Baiklah, Putri. Aku menurut perintahmu. Memang orang bernama Sankertilak itu akan dapat dikalahkan jika aku bersatu padu dengan Kakang Bok Kanan. Tetapi saat ini, kami justru harus berpencar. Ya, sudahlah. Masih ada kesempatan untuk menuntut balas di lain waktu. Aku tahu sifat kalian yang selalu patuh. Tetapi untuk sekali ini, terpaksa aku mengulangi perintahku. Berpencarlah kalian, memukul barisan itu dari arah samping kanan dan kiri. Hindari orang bernama Sankertilak itu. Pergilah. Mohon restumu, Putri. Mohon restu, Putri. Berangkatlah. Kalian hanya bisa kalah oleh diri kalian sendiri. Barisan para penyerbu yang terdiri dari tidak kurang 200 orang itu begitu mencapai kaki bukit, lalu memecah jadi dua kelompok besar yang berbaris beriringan dalam bentuk tatanan gelar supit urang.
barisan yang bergerak di sisi kanan pinggang gunung dipimpin oleh Nini Susur dan para muridnya maupun Surak Caniwat. Sedangkan separuh barisan lagi bergerak di sisi kiri pinggang gunung dipimpin oleh Sangker Tilak dan para sesepuh Garam Hitam. Tuan Sangkor, awas, awas, jangan lupa. Kalau bertemu dengan salah satu gadis butuh itu, agar tawan dan jangan dilukai. Untuk apa bicara begitu? Tuan juga? Jangan lupa harus ingat teman. Tapi siapa tahu kita dapatkan yang lain yang lebih cantik dari itu. Siapa? Putri Cadar Biru. Ular betina itu sangat berbisa. Tuan bisa keracunan. Aku justru ingin sekali keracunan oleh darah bule itu. Bicara terus terang, meskipun dikabarkan orang bahwa majikan istana Lembah Cacat itu sangat tangguh, tetapi aku belum pernah saling mengukur kepandaian dengannya. Saat ini, aku sangat berharap dapat bertemu dengan dia, agar dapat dipastikan siapa yang sesungguhnya lebih unggul. Bagaimana cara mengukur kepandaiannya, Tuan Sangker? Lebih mudah mengukur tinggi badannya. Jalan pikiranmu ngeres, Caniwat. Tuan Sangkar, silahkan kita menempuh sasaran kita masing-masing. Orang setiap menyebut nama Putri Cadar Biru selalu dibarengi pikiran jorok. Dasarnya memang perempuan siluman. Apa salahnya? Bukankah terhadapmu orang tidak berani? Habis kau tidak mau lagi. Tidak mau lagi. Jaga mulutmu, Caniwat. Kapan aku pernah mau denganmu? Kau. Nini, terus terang. Andai kata sikapmu lebih lembut dari sekarang, sebenarnya kau tidak kalah cantik dengan Ratu Iblis itu. Tetapi... Tutup mulutmu. Apakah kau mau kulubangi dahimu dengan ujung kipas ini? Oh, loh, aneh. Setiap wanita suka dipuji. Tetapi kau bahkan marah-marah, Nini. Dipuji apa? Jika sikapku lebih lembut, barulah aku tidak kalah cantik dengan si Ratu Iblis itu. Jadi, dalam keadaan sehari-hari aku memang kalah dengan dia. Meskipun rupaku buruk, tak akan kesudian aku kepada pendeta asing yang tinggal ampasnya saja. Halo, aku harus bersikap bagaimana, Nini? Disanjung saja marah, apalagi kalau dicaci. Kenapa bukan dicaci saja? Semua orang berangkat semua. Nini, aku hanya berkelakar saja. Masakan kau menganggapnya? Cukup, para sahabat, saudara Marsusi, kita... Jarak markas perguruan Gunung Putri dari sini kira-kira sepemasak nasi dalam perjalanan. Tetapi siapapun belum kita temukan. Tidak murid perguruan atau penduduk yang mencari kayu hutan sekalipun. Mungkinkah orang-orang Gunung Putri telah mengetahui rencana kita, kemudian mabur meninggalkan gunung? Siapa orangnya yang tidak takut didor ini? Jadi kita menunggu apa lagi? Ayo, segera kita lanjutkan perjalanan. Semakin dekat dengan markas musuh, kita harus semakin hati-hati. Tri, Catur, apakah kalian pernah melintas di jalanan ini? Atau barangkali
Di mana kalian ditawan oleh Putri Cadar Biru? Ampun, Guru. Kami bertemu dengan Ratu Iblis itu di bawah gunung, Guru. Tetapi entah kemana dia. Waktu kita melewati tempat itu, tidak kelihatan bayang-bayangnya, Guru. Mungkinkah... Mungkin kenapa, Tri? Perempuan iblis itu licik dan cerdik, Guru. Apakah tidak mungkin Putri Cadar Biru dan orang-orang Gunung Putri pun sedang menyusun rencana, Guru? Rencana? Iya. Rencana apa? Tempo hari, rombongan kami datang untuk bicara panjang lebar. Membuang-buang waktu, pasang omong dengan musuh. Akibatnya malahan ini Susur terluka. Kali ini kedatangan kita siap tempur, siap gempur, dan siap dor. Rencana apapun dari orang-orang Gunung Putri akan disambut dengan dor-dor. Meskipun Putri Cadar Biru lihai, tetapi terkena dor, tubuhnya pasti robek dan mampus. Paman Caniwat. Kau baik lagi, Nini. Ada apa? Barisan kita ini kita pecah lagi di sini menjadi 2 barisan kecil. Pamanlah yang memimpin barisan pecahan yang satunya lagi. Boleh juga. Lalu apa rencanamu? Paman membawa barisan paman mengambil jalan memutar ke kanan dan mendatangi markas perguruan Gunung Putri melalui arah utara. Sedangkan rombonganku akan langsung memasuk maju. Ini tatanan perang. Kau tahu dari mana, Nini? Otakmu cemerlang juga. Gelar perang tetap bentuk supit urang. Tetapi ini digandakan dalam pecahan supit urang kecil. Tuan Sangker Tilak juga telah melakukan hal yang serupa. Bagaimana menurut pendapatmu, Paman? Bagus. Dan sangat bagus. Kukira memang sudah waktunya akan tamat riwayat perguruan Gunung Putri. Perguruan tempat ketua Perserikatan Rimba Persilatan di tanah Jawa ini. Ampun, Guru. Kesunyian kali ini memang sangat mencurigakan, Guru. Mencurigakan apa? Memangnya perguruan Gunung Putri sudah tidak ada orangnya? Kalau ada sedikit juga, sudah pada ketakutan. Pergi mengungsi meninggalkan gunung. Semuanya siaga! Siap! Ini siapakah yang suka memperdengarkan suara seperti suara burung itu? Semua pengawal istana Lembah Cacat sering mempergunakan suara burung jadi sandi untuk saling memanggil. Jadi jelas kalau begitu. Bunyi isyarat itu pasti diperdengarkan oleh orang Lembah Cacat. Apakah dia seorang gadis dengan rambut di ekor kuda? Benar, Nini, benar. Apakah dia selalu tampak tersenyum? Kami tidak sempat memperhatikan. Nini, dalam waktu secepat itu, mana mungkin kami sempat melihat apakah dia tersenyum atau menangis. Oh iya, kalianlah yang menangis. Kita harus berhati-hati. Ayo kita berangkat. Tri, Catur, kau awasi para marsose itu. Kalau musuh datang lagi, hajar dia. Baik, Guru. Rombongan penyerbu itu semakin dicekam oleh ketegangan. Setiap orang, terutama para marsose itu, dalam hati dak-dikduk, khawatir dirinya lah yang akan jadi sasaran pedang penyerang gelap. Tapi tiba-tiba, kejadian tadi pun terulang lagi. Buntung kanan muncul, kemudian menghilang sambil membabatkan pedangnya. Tunggu! Jangan lari! Buntung kanan! Tunggu! Dalam seketika, Nini dan Nini Catur yang melihat buntung kanan sekelebatan, mereka lantas mengejar. Jangan minggat kau! Kau mau lari kemana? Awas pedang! Hiya!
gampang. Bicara saja tidak becus. Lebih baik kau menyerah. Menyerah? Adik catur, ayo kita sergap. Terdengar bentakan-bentakan buntung kanan maupun kedua lawannya silih berganti. Bunyi desing pedang mereka berseliweran, kadang-kadang beradu dengan nyaring. Ilmu pedang Mbak Cacat ternyata memang hebat. Tiap serangan sukar diduga, dan gempurannya mengarah kepada bagian tubuh yang mematikan. Untung juga dibantu Mbak Cacat. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa bertahan 30 jurus. Nini Susur menyadari bahwa kedua muridnya, meskipun bergabung menjadi satu mengeroyok, sukar untuk memperoleh kemenangan. Sebab ilmu pedang buntung kanan adalah ilmu pedang yang bersumber pada tenaga dalam pusaran angin Dewi. Pada saat-saat terdesak, pedang buntung kanan dapat membuat kacau gerakan pedang lawan dengan tenaga menyedotnya yang mengejutkan. Maka Nini Susur bermaksud turun tangan sendiri untuk membinasakan lawan. Tri, catur, jangan khawatir. Aku akan segera menguasai buntung ini. Tak usah ragu-ragu, Nini. Mari kita turun bersama menghajar siluman buntung itu. Ya! Diserbu dengan cara begitu, tentu saja buntung kanan segera terdesak. Tetapi darah lembah Cacat itu tidak mudah menyerah, meskipun ia tahu bahwa pihaknya akan segera kalah. Kian lama, benar saja, buntung kanan semakin lemah. Gerakannya sudah tidak tajam lagi, dan langkahnya kadang terhuyung. Sesungguhnya yang membuat dia masih mampu memberikan perlawanan adalah karena lawan-lawannya gentar terhadap keangkeran nama Istana Lembah Cacat. Andai kata tidak begitu, pastilah mereka lebih mendesak lagi, dan buntung kanan pasti telah terjungkal jatuh. Bentakan-bentakan pengeroyok itu semakin menggebu, dan serangan mereka pun semakin gencar. Berulang kali buntung kanan menjerit terkejut atau kesakitan karena tertusuk pedang atau terkena pukulan Surak Caniwat. Monyet buntung, kenapa kau tidak segera menyerah? Apakah menunggu ekormu kubuntungi sekalian, atau sebelah kakimu yang lain kupatahkan? Siluman buntung, percuma kau melawan. Cepat kau bunuh diri saja, sehingga aku tak perlu berlumuran darah kaum iblis. Kenapa itu? Sewaktu pihak Nini Susur hampir memperoleh kemenangan, tiba-tiba terjadi kekacauan pada para rombongan Marsose. Apakah yang sebenarnya terjadi? Perbuatan siapakah itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-13 dengan judul Badai Melanda Gunung Putri. Sampai jumpa.